Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast perdana ini. Ini adalah langkah awal untuk perjalanan baru, untuk berbagi cerita, pengalaman, inspirasi, dan banyak cerita menarik lainnya. Dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat podcast ini, dan semoga apa yang kalian lihat dari podcast ini bisa membawa keberkahan, manfaat, dan ilmu baru. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayu sebagai host, dan di sisi saya ada Mas Rizky. Ya, sebagai narasumber pada video kali ini. Langsung saja kita ke intinya. Oke, Mas Rizky, Iya, ya. akhir-akhir ini kelihatannya kok sering aktif ya di sebuah organisasi. Ya, ya sedikit lah, sedikit aktif, gak aktif banget. Tidak aktif. Itu organisasi apa sih itu? Kalau organisasi ada organisasi keagamaan, terus ada juga organisasi seperti pemuda atau organisasi umum. Ya, adalah beberapa. Tapi yang paling sering itu yang di umum sama keagamaan sih. Umum sama keagamaan. Hmm. Oke, boleh. Saya mau bertanya nih, Boleh, silahkan. kalau dari pembicaraan Mas Rizky tadi ini, organisasinya itu keagamaan ya. Hmm. Organisasinya itu di dalamnya prokernya ada apa sih? Ya, kalau yang proker ya. Kalau proker itu kan ada sendiri yang membuat dari pengurus-pengurus sendiri. Kalau saya kan cuma anggota aja, cuma bagian yang huri-huri penyemangat seperti itu. Oke. Kalau proker saya lebih suka ikut seperti prokernya mereka yang keolahragaan. Jadi seperti futsal, bulu tangkis, itu saya suka sekali. Jadi disitulah saya seringnya. Kalau nggak gitu kita ada nongkrong-nongkrong di luar buat nambah relasi. Itu yang paling sering dan saya suka lah. Ya, lebih ke pengembangan diri dari bidang olahraga ya ini. Ya bisa dibilang seperti itu juga. Nampaknya seru juga ya. Kalau dibilang seru ya seru sih. Oke. Apakah yang mengikuti organisasi ini tuh eh, banyak, Mas Rizky? Kalau banyak banget enggak, cuma ya adalah cukup banyak ya, seperti itu ya, teman-teman sejawat, teman-teman seumuran, seangkatan seperti itu. Lebih ke arah seumuran ya. Ya kebanyakan seperti itu sih. Kalau begitu pastinya adalah semacam di organisasi nih misalnya, Hmm. kan tentunya juga banyak kan teman-teman gitu. Pastinya adalah yang namanya eh, suatu permasalahan. Ya pasti sih. Oke, bagaimana Mas Rizky ini bisa menyikapi terus mengambil keputusan untuk sebuah permasalahan dalam organisasi tersebut, baik itu internal maupun eksternal. Kalau saya nih ya, kan saya sebagai anggota juga, cuma kalau misal terpaksa menjadi penengah dan yang mengambil keputusan, di situ saya bersikap senetral mungkin dan tidak berpihak ke pihak A maupun B. Jadi kalau misal ada pertengkaran, contoh nih ada masalah apa ya, ada gesekan lah sindir menyindir. Ya. Jadi kalau saya sendiri saya temui dulu pihak A, saya ajak cerita, cerita-cerita kenapa sih kok bisa jadi seperti ini. Oh begini-begini. Kalau sudah kita ke pihak B, kita dengerin ceritanya bagaimana juga. Jadi nanti setelah kita dengerin ceritanya, kita pikir, kita olah bagaimana caranya ada jalan keluar. Jadi pelan-pelan. Kalau
menghadapi permasalahan seperti itu nggak bisa buru-buru. Jadi harus dipikir pelan-pelan secara matang agar apa ya, tidak ada banyak kesalahan lah. Lebih bisa tenang ya, tenang, santai, baru kita selesaikan gitu. Ya, ya cari aman lah Cari aman. seperti Oke. itu. Oke, bagaimana jika ada suatu Suatu apa? suatu apa ya? Oh gini, bagaimana jika ada teman-teman di dalam organisasi ini itu salah satunya ada yang nggak nyaman, terus dia itu mau apa ya, seakan-akan ingin menyatakan, oh saya mohon maaf saya ingin pamit undur diri. Bagaimana Anda menyikapi itu? Bentar, bentar, bentar. Kalau gini kayaknya sampean memojokkan saya menjadi seorang ketua. Jadi sulit ya saya sebagai anggota menjadi ketua. Tapi oke lah, bisa saya jawab. Jadi bagaimana itu tadi pertanyaannya intinya? Oke, intinya itu kalau ada teman-teman dari organisasi ini itu kayak udah gak nyaman mau undur diri dari organisasi tersebut. Oh gitu. Ya pertama kalau dia habis bilang seperti itu kita tanya dulu apa alasannya, kenapa dia mau keluar, apa ada masalah. Kalau misalnya ada masalah kan bisa kita selesaikan baik-baik, kita bicarain baik-baik. Kalau ada kurang nyamannya, kurangnya apa? Biar nanti bisa jadi bahan evaluasi buat kita juga. Itu sih. Tuh. Ya, memang agak sulit sih. Tapi ya kita harus berusaha namanya organisasi. Ini patut dibuat contoh ya teman-teman. Ya nggak semua yang bisa aja. Seperti itu. Boleh, boleh. Oke, Mas Rizky, Nah, apa yang membuat mereka itu bisa saling apa ya? Kayak saling komitmen, saling percaya, bisa sekompak itu. oke. Jadi kalau kita sebagai ya, apa ya BPH Badan Pengurus Harian seperti itu, kita harus bisa menciptakan suasana yang bagaimana ya bisa dibilang seru, bahagia, menyenangkan seperti itu. Nah serunya itu bukan yang kita tiap hari nongkrong, main-main, mabar terus, nggak seperti itu. Jadi seru yang saya maksud itu kalau kita ada sebuah program kerja maupun kegiatan apapun kita susun dulu job desk-nya, kita selesaikan dulu tanggung jawab apa aja, kita laksanakan kegiatannya, kita selesaikan, evaluasi, selesai. Nah, baru di situ kita bisa merasa lega dan seneng, seru. Jadi, serunya itu setelah kegiatan semua ini selesai dan lancar. Apalagi kalau kegiatannya ini kegiatan besar. Jadi, kita pasti merasa sangat lega. Kita pasti senang pada pencapaian yang sudah kita raih. Oke, Seperti itu sih. jadi ini pada intinya ini seperti apa ya? Kayak di dalam organisasi itu harus lebih meluangkan waktu untuk kebersamaan ya. Ya, bisa dibilang seperti itu, tapi ya mana ya? Ya namanya orang juga kan kita punya prioritas masing-masing. Jadi ya ada benernya sih orang bilang semua itu tergantung prioritas. Emang bener. Jadi semua tergantung prioritas juga. Ya, kan terkadang nih Hmm, ada di dalam organisasi itu kayak teman-teman itu ada yang main sendiri, main HP, entah kayak asik sendiri gitu. Kan juga ada kan itu. hmm, Pokoknya kita harus apa ya, saling respect sih. Ya, saling respect bisa apa? Kayak bisa saling menghargai, betul. mengerti satu sama lain. Oke, dan bagaimana sih kalau di dalam tersebut
prokernya itu ada sebuah kegagalan. Huh, kegagalan. Iya, kegagalan. Kegagalan lagi. Kemarin udah gagal, sekarang gagalan. Gagal apa ini? Adalah Adalah kalau ada kegagalan. Ini mau jawaban dari pihak siapa? Dari anggota atau pengurus atau ketua atau seperti apa? ini minta dijelaskan untuk ya dari segi anggota dan ketua saya. Oke, kita mulai dari anggota dulu ya. Kalau dari anggota, kalau ada kegagalan, ya kita harus apa ya, evaluasi dulu apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Jadi itu kalau dari anggota. Kalau dari pengurus juga sama. Kita evaluasi apa kekurangannya, ini perlu diperbaiki apanya, seperti itu. Tapi kalau untuk seorang ketua itu berbeda mindsetnya. Jadi gini, kalau dalam sebuah organisasi, ketua itu adalah pemimpinnya, leadernya. Jadi kalau ada sebuah kegagalan, yang gagal itu bukan organisasinya, bukan anggota-anggotanya, tapi yang gagal itu ketuanya. Gagalnya karena apa? Gagal karena tidak bisa melaksanakan program yang sudah dia buat. Terus juga kan ini, kalau ada sebuah acara maupun program berjalan dengan lancar banget. Di situ tuh yang dapat bahagia apresiasinya itu pasti anggotanya. Jadi anggota ini kalau seneng mereka puji, kalau misal nggak seneng ada kegagalan, ketua yang menjadi tumbal. Seperti itu sih. Oke, seperti itu ya. Ya, jadi ada beberapa pandangan juga nggak bisa disamaratakan karena apa ya? Mindsetnya sudah berbeda gitu ya. Iya, karena berbeda posisi lah seperti Ya, itu. kalau di ketua ini lebih apa ya? Berpikirnya itu lebih banyak. Soalnya ini bukan satu orang saja, akan tetapi banyak teman-teman yang lainnya yang harus dipikirkan juga. Ya, hitung-hitung beban pikiran dari seorang ketua Beban itu pikiran. berat banget. Oke, Kayaknya sih. kayaknya sih boleh. Soalnya lihat-lihat teman yang menjadi ketua kok sering murung, sering menyendiri, Menyendiri ngopi gitu. pun itu biasanya beli espresso yang Wah, 3 itu shot, 4 shot. Aku kadang tanya, ngapain kamu beli seperti itu? Nggak tahu sakit, lambung kamu atau gimana gitu. Dia jawab, enggak, biarin lah, biar tenang. Inilah namanya ketenangan. Sambil sempat gitu sebenarnya. itu pikirannya sudah jauh itu ya. Wah, iya, kayaknya iya sih. Oke, Mas Rizky, Hmm. bagaimana sih kalau misal ini kan ada sih beberapa organisasi itu kan pastinya juga ada orang-orang atau oknum-oknum di dalam organisasi itu ada yang menjadi eh, ada yang memanas-manasi atau membuat kericuhan, permasalahan gitu. Bagaimana? Wah, ya kalau masalah ini nggak sering terjadi sih di semua organisasi, tapi pasti ada aja. Pasti ada. Kalau yang buat apa ya, kalau buat rame, kalau misal masih dalam batas wajar sih, nggak apa-apa, masih bisa kita toleransi. Tapi kalau misal itu sudah melebihi batas, ya patut kita tegur lah. Cuma negurnya itu jangan di tempat umum. Jadi kita misal kalau ada dalam sebuah acara, kita tunggu acaranya selesai, kita ajak ketemu, kita bilangin baik-baik, kamu tadi semangat banget. Jadi kita harus apresiasi dulu agar dia tidak apa yang mudah sakit hati. Kita Ya, apresiasi dulu, kita terima kasih, makasih loh kamu tadi udah semangat banget di apa acara tadi. Tapi gini, coba kalau kamu jangan terlalu arogan atau terlalu nyerang orang. Jadi itu caranya kita apa ya, kita tegur pelan-pelan lah. ya, agar tidak menyinggung banget gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Oke, cukup sampai di sini saja untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak untuk Mas Rizky.
Sama-sama. telah telah datang untuk podcast kali ini. Hmm. Oke, segitu saja teman-teman. Semoga kita diberi kesehatan, Amin. kelancaran, dan Amin. keberkahan untuk setiap hari kita, maksudnya dalam kehidupan kita. Amin. Oke, cukup segitu saja. Saya sebagai host, terima kasih. Sama-sama.